Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Angga, selamat bertarung, selamat berjuang. Anda dididik untuk terus berjuang sampai kapanpun. Ya. Saya merefleks apa yang sampaikan Bang Fahri dan Bang Hamid. Keduanya saya tautkan dari betapa pressure kepada otak kita, mungkin otak kakek kita, nenek kita, bahwa menjadi pengusaha itu sama dengan company, sama dengan tidak semulia kalau menjadi entrepreneur. Dan itu saya rasakan sendiri betul, bahwa kamu jangan dari pedagang, walaupun Rasulullah adalah pedagang. Mengapa? Karena pedagang tidak jujur. Dan didikan-didikan seperti itu, terutama di pesantren dulu, itu dahsyat sekali membekas, dan jarang sekali, paling tidak seangkatan saya dari kampung, yang berminat menjadi entrepreneur. Mungkin angkatannya Mas Arif sudah di bawah saya, sudah mulai. Jadi di otak kami tertanam akan menjadi karyawan, dosen tidak terbayang, akan menjadi pegawai negeri, kemudian akan menjadi pelayan masyarakat, which is pejabat. Jadi jika Bang Fahri dan Bang Hamid tadi dua-duanya menganjurkan bahwa entrepreneurship menjadi kurikulum inti, kita tambahkan di HMI, itu akan meringankan beban kami sebagai dosen, karena kami tidak mampu memberikan pelajaran entrepreneurship itu. Pernah itu tidak langsung di kaki kelas. Saya ngajak teman saya mengajar entrepreneurship di kelas. Kemudian jam pertama dia sebar angket kuesioner, dan anak-anak itu bertanya siapa yang akan menjadi pengusaha. Hanya 8 orang. Itu kejadiannya sudah tahun 90 sekian. 8. Dari berapa? Dari 46 orang kelas. Ya, akhirnya teman saya ini saya nggak mau ngajar ke kelas kamu. Ngapain saya mengajar orang yang menjadi pegawai? Nah, Mas Angga, pengantar seperti itu menjadi PR besar bagi teman-teman pengusaha muda ini. Bagaimana caranya betul-betul meyakinkan dirinya sendiri dulu. Kemudian bahwa dengan dengan menjadi entrepreneur, Anda mampu mengubah dunia seperti kata Bang Hamid tadi. I cannot do that. Saya tidak bisa menyampaikan itu Bang Fahri, karena memang tidak ada keberanian, tidak ada pernah berniat juga menjadi pengusaha, sehingga memang tidak kaya gitu kata Bang Fahri. Karena kami tidak punya, tapi saya tidak membenci. Apa uangnya berapa? Yang menjadi PR itu bagi kami itu, saya minimal tidak membenci kaum pedagang. Saya mengajarkan ekonomi pertanian bahwa boleh mengambil untung, tapi jangan terlalu eksesif, kan itu yang saya ajarkan Mas Angga. Boleh mengambil untung, tidak eksesif sehingga tidak merugikan society. Dan ukuran itu terjemahan operasionalnya dipersilakan kepada masing-masing nanti di HIPMI dan di HMI yang akan melanjutkannya. Konkretnya, jika Mas Angga terpilih, konkretnya saya berharap atas nama dosen, atas nama orang tua universitas, mohon ada program khusus kalau perlu teman-teman HIPMI digerakkan untuk masuk kampus yang umum selain kepada yang HMI tadi, karena di kampus tidak semuanya. Jadi HIPMI goes to kampus beneran,
Kita ada IPI perguruan tinggi sekarang. IPI perguruan tinggi. Dan itu mengajarkan, dan anak-anak saya tuh haus mengenai itu. Contoh ya, apalagi Bapak Ibu sekalian, saya mengajar bidang ekonomi pertanian. Bapak Hari, tantangan terbesar bagi dosen di bidang pertanian, ekonomi pertanian, anak-anaknya, mahasiswanya tidak ada yang mau jadi petani. Sementara kita di depan mata ini bahwa tantangan penyediaan pangan itu very very serius. Saya baru kemarin akhirnya minta bahan kepada dua pakar economic demographer. Saya sebut namanya ya, namanya Turo Wong Karen, dia kepala lembaga demografi UI, tidak muslim, dan Mas karena kan ini saya. Saya tanya ya, apa yang disampaikan Pak Turo kepada saya, Pak? Lalu saya ditunjukkan gambar Bang Hamid bahwa 2045 terus sampai 2100 usia muda tidak lebih dari 18%. Kaum usia muda 0 sampai 14 tahun hanya 18%. Hari ini masih 60%. Mas adminnya Bang Angga. Kemudian kaum usia tua sudah mengarah sampai 24%. Yang tentu saja yang puncak adalah 15-65. Apa implikasinya? Demographic change seperti itu memerlukan entrepreneur yang mampu menerjemahkan, memproduksi produk pangan yang bukan pangan pokok, tapi apa itu pangan fungsional. Kita lewat lah ngomong Pak Jale itu, ampun ya mohon maaf ya, kalau Pak Jale itu adalah semboyan menteri, padi, jagung, kedelai kan, itu pangan pokok dong. Lewat itu harusnya ke pangan fungsional, bagaimana memakan turunan dari alga, dari rumput laut, mampu membuat kulit kencang, kemudian awet muda, rambut tidak putih. Dan itu tantangan bagi entrepreneur. Yes sir, ma'am. Maaf, saya cuma boleh saya sharing karena ini sudah ada Pak, sudah dilakukan oleh ahli dari IPB kebetulan. Itu kan baru ahli. Yang belum adalah entrepreneur. Iya, dia berbisnis itu. Jadi ya baik. Saya membimbing yang menghasilkan disertasi itu, menghasilkan rumput laut itu. Kemudian bagaimana dari cangkang dan perut ikan dapat menjadi minyak yang betul-betul minyak ikan yang mampu mengubah penuaan dan kalsifikasi dari pembuluh darah. Kita impor adanya, Mas Angga, dari Australia kebanyakan, yang bahan bakunya ada bahan tunanya dari kita. Dan seterusnya ada tantangan-tantangan besar bagi teman-teman entrepreneur. Itu sign-nya is there, scientificnya ada di sana, sudah jelas secara teori terbukti. Nobody, tidak ada yang mampu mengembangkannya secara baik. Jadi Bang Hamid, ini baru bisnis as usual ya, saya tidak paham yang artificial intelligence. Yang ini pun di Indonesia Mas Aga ketinggalan. The science there sudah semua. Dan teman-teman ini bukan teman-teman Kadin, tapi teman-teman HIPMI yang harus memulainya, karena jiwa pemberontaknya juga harus disampaikan. Dan betul tadi saya setuju jika dikaitkan dengan pengusaha-pengusaha non pribumi itu, Anda perlu merangkul sebaik-baiknya. Jadi harapan saya tadi dua. Yang pertama, Anda masuk kampus memberikan entrepreneurship. Walaupun misalnya Anda kalah ya kelak, ini pahitnya saja. Tapi HIPMI jangan lupa untuk menyampaikan ke sana. Cukup-cukup bisa menyampaikan, bisa jadi problem. Kemudian yang kedua, poin saya, tanamkan sebanyak mungkin partnership dengan yang kita anggap mungkin musuh, mungkin saing, tapi itu adalah yang menjadi betul-betul masukan besar bagi kemajuan entrepreneurship kita dan kewirausahaan kita, yang kita paham semua memerlukan HIPMI baru dan tokoh-tokoh baru yang Anda perlu sampaikan
Dan yang terakhir, di real supaya Anda berbasis membumi di seluruh Indonesia, tidak elitis di Jakarta, ya itu penting, kata Bang Hamid tadi itu penting, tapi teman-teman di lapangan ini perlu diajak sebanyak mungkin untuk melakukan akses itu dan Anda mengembangkannya, dan itulah yang kita harapkan. Paling nggak saya yang hanya tahu teori tapi ingin lebih real dilakukan oleh teman-teman. Baik, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.